Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Iras Mutakin dari kelas 5A Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan, penyusunan perundang-undangan dan anggaran. Oke, selanjutnya saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang A, pendapatan daerah. Yang B, pendapatan asli daerah. Yang C, keuangan daerah. Dan yang D, sumber-sumber pendapatan asli daerah. Oke, langsung saja kita akan bahas poin yang pertama. A, pendapatan daerah. Definisi pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa juga disebut APBD, karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Itu definisi pendapatan daerah. Pembahasan yang 2B. Apa itu pendapatan asli daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim 2004 di dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. C. Keuangan daerah. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di daerah tersebut. Azas umum pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 itu ada 4. Yang pertama, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan, dan kepatutan dan manfaatan untuk masyarakat luas. Pembahasan yang keempat, D. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ada 4 yang berasal dari 1. Pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat pendapatan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah. Oke, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, pajak daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah itu dikelola oleh 2
pemerintahan. Yang pertama pemerintahan provinsi dan yang kedua pemerintah kabupaten atau kota. Jadi dibagi secara pengelolaannya. Dan pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi itu ada 6. Yang pertama pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB, pajak alat berat atau PAB, pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Itu adalah pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Sekarang ada pembagian pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, dan juga pajak air tanah. Itu tadi untuk sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah. Sekarang yang kedua, retribusi daerah. Ini berbeda dengan pajak daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan. Berbeda dengan pajak daerah, pungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya. Ada 3 jenis retribusi daerah. 1. Retribusi jasa umum, seperti contoh pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalanan umum, pelayanan pasar, dan juga pengendalian lalu lintas. Jenis yang kedua adalah retribusi jasa usaha. Contohnya penyediaan tempat tinggal, kegiatan usaha, pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Jenis yang ketiga yaitu retribusi perizinan tertentu, persetujuan bangunan, gedung, penggunaan tenaga asing, dan sebagainya. Itu adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah. Yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah atau BUMD berupa pembagian laba ataupun dividen. Untuk sumber-sumber pendapatan asli daerah yang keempat yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah di luar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terdiri atas hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMT yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah dengan jasa giro, dan hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah. Itu tadi 4 sumber-sumber pendapatan asli daerah. Ada pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sekarang kita akan membahas bagaimana pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara nasional. Jadi di sini koordinasi antara Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, mencakup gubernur berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten ataupun kota, yang disebut kepala daerah, dan kabupaten ataupun kota bekerja sama atau berkoordinasi dengan perangkat organisasi
perangkat daerah atau OPD setingkat daerah. Jadi kesimpulannya adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah itu tidak sama antara daerah yang A dengan daerah yang B. Terdapat perbedaan jenis pengelompokan apapun itu, baik itu secara pengelolaan, hasil, dan juga evaluasi. Semakin baik pengelolaan anggaran di suatu daerah, semakin baik pula tingkat kesejahteraan di daerah tersebut. Dan apabila suatu daerah dengan pengelolaan anggaran daerah yang buruk, sama juga dengan masyarakat yang tempatnya tinggalnya di daerah tersebut itu akan buruk juga. Jadi setiap daerah pendapatan asli daerahnya itu tidak sama dan kesejahteraannya tidak sama seperti daerah-daerah yang lain. Sekian hasil dari pemaparan mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.